Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, terkadang apa yang dipandang oleh manusia baik itu belum tentu baik menurut Allah. Kalau manusia itu pandangannya yang dipandang baik oleh orang banyak itu pasti dianggap baik oleh orang. Padahal di dalam Al-Quran sering dikatakan aksaruhum, kebanyakan mereka, baik kebanyakan mereka itu layak kilun, tidak menggunakan akal pikiran, layashkurun, tidak bersyukur, layak lamun, tidak berpengetahuan. Tapi masyarakat itu lebih condong kalau pendapat orang banyak mesti diakui itu sebagai kebaikan. Kalau pendapat orang banyak, walaupun salah, bisa dianggap benar. Sidang Jumat rahimakumullah, salah satu ayat yang saya bacakan tadi, surat An-Nisa, ayat 19, itu penguncinya, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian kurang menyenangi mereka, khususnya di situ ditujukan kepada kaum wanita, laki-laki kepada kaum wanita, tapi penekanannya fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi apa yang tidak kamu senangi itu justru menurut Allah ada manfaatnya, ada baiknya. Dan juga di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ada pengunci asa ayyakunna khairan minhunna. Boleh jadi apa yang kamu tidak senangi itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Juga di dalam peperangan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital, diperintahkan kepada kalian untuk berperang, membela agama Allah, menegakkan syariah al-Islam. Wa huwa kurhun lakum, padahal kalian tidak senang peperangan itu. Maka ditandaskan di situ wa asa an takrahu syai'an
wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang tidak kamu senangi itu padahal lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kalian cintai, apa yang kalian senangi, justru itu lebih jelek akibatnya. Maka siapa yang menilai baik dan buruk, siapa yang menilai benar atau salah, tentu saja wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian itu tidak mengetahui. Jadi perlu kesadaran bahwa apa yang dianggap baik oleh masyarakat belum tentu dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenci oleh masyarakat belum tentu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai aturan atau sebagai filternya, kita harus memandang yang mutlak benar adalah Allah. Qulil haq mir rabbik. Yang mutlak kebenarannya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendapat manusia itu bisa benar, bisa salah. Jadi ada 3 ayat yang saya kutip tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Berdasar ayat ini ada 5 hal yang patut kita garis bawahi. Pertama, jangan mempermainkan, memperolokkan manusia lain. Karena boleh jadi yang dipermainkan, yang diperolokkan itu lebih baik dibanding dengan kita. Baik akhlak maupun budi pekertinya maupun ketakwaannya. Karena ketakwaan itu ketika Rasul ditanya apa itu takwa, beliau menjawab at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam kalbu yang tidak diketahui hakikatnya. Jadi kalau para khotib selalu berwasiat takwa, takwa itu mencakup segala aspek kehidupan. Dan ketakwaan itu nilainya hanya di sisi Allah. Karena berada di dalam diri manusia. Yang perlu kita bimbing adalah manifestasi atau praktek di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, bisa saja menganggap sepele kepada pihak lain. Dianggap hina atau dianggap rendah derajatnya. Padahal di sisi Allah lebih baik. Karena sembunyi itu ketakwaannya. Ahli surga tidak kita ketahui. Bisa saja dianggap sepele, dianggap hina di dunia, padahal akhlaknya baik menurut Allah. Yang ketiga, orang yang dicela, orang yang dihinakan itu belum tentu jelek di sisi Allah dibanding yang menghina. Makanya di situ dikatakan asa ayyakunna khairan minhunna. Boleh jadi yang dianggap jelek itu lebih baik dibanding orang yang menganggap jelek. Kemudian yang keempat, pandangan manusia itu bisa saja salah. Ya, apalagi yang sudah dianggap benar oleh orang banyak, bisa saja salah. Oleh karena itu kita harus punya filter kebenaran dan kesalahan, yaitu syariah Allah. Kelima, yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kehidupan bermasyarakat dan di dalam kehidupan berkeluarga. Surat An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisaa karha
Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mewariskan istri secara paksa. Ini merupakan pandangan jahiliyah di masa lalu. Jadi istri itu diwariskan kepada keluarga. Jadi kalau seorang laki-laki meninggal, dia punya istri masih muda, maka ahli warisnya berhak untuk menikahi janda yang ditinggal wafat. Itu sebagai hukum jahiliyah yang dianggap benar. Jadi siapapun tidak boleh menikahinya kalau bukan ahli waris almarhum. Nah, maka di sini dikoreksi, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisaa karha. Jangan kau wariskan secara paksa. Tapi kalau tidak paksa, kalau kebetulan si perempuannya mau kepada ahli waris, silahkan. Kalau bukan keterpaksaan, asalkan yang berhak menggantikannya, seperti bukan anak, bukan orang tua, karena statusnya anak adalah anak tiri. Kalau orang tua berarti mertua, maka otomatis tidak boleh. Tapi kalau ahli waris yang lain seperti kakak atau adik atau pihak yang lain, dipersilahkan asal tidak boleh secara paksa. Wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Orang jahiliyah itu biasa mempersulit istri supaya dia bisa mengambil sendiri apa yang telah diberikan. Maka di sini dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ta'duluhunna. Dan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul sesama dalam keluarga, suami istri itu harus secara baik. Suami harus baik kepada istri, istri harus baik kepada suami. Dan apabila karihtumuhunna, kamu kurang menyenangi apa yang diperbuat oleh istri, apa yang ditindak oleh istri, apa yang sikapi oleh istri, tidak kamu senangi, bersabar, harus dinilai dulu, dilihat dulu, dimusyawarahkan dulu. Apa benar menurut kita jelek itu benar jelek? Atau menurut dia baik itu kita anggap jelek? Atau menurut kita jelek padahal menurut dia baik? Bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini tandaskan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Dan ini penekanan pergaulan secara baik di dalam kehidupan berumah tangga. Karena wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan apapun baik yang disenangi itu adalah mendapatkan manfaat maupun yang kurang disenangi. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja pedoman utama kehidupan bermasyarakat, berkeluarga maupun berpribadi, nilai atau filter atau pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa inna jannatahu iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada hal yang patut saya garis bawahi dari surat An-Nisa ayat 19 yang memberikan pedoman kepada kita agar bersangka baik di dalam kehidupan berkeluarga. Yang pertama, tidak boleh mewariskan istri secara paksa. Karena kebiasaan jahiliyah, walaupun sudah dianggap baik oleh masyarakat banyak, itu dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dilarang saling menyusahkan, wala ta'duluhunna. Jadi harus memberikan kemudahan
Sering kita mendengar ceramah. Tugas siapa itu cuci piring? Tugas siapa itu ngepel? Tugas siapa itu belanja? Tugas siapa itu mencari nafkah? Sebetulnya tidak digariskan di dalam Al-Quran itu tugas siapa yang ngepel, tugas siapa mencuci piring. Tidak ada garis di dalam Quran maupun Sunnah. Itu tergantung kesepakatan bersama. Kalau mencari nafkah betul, itu tugas suami. Tapi tugas sehari-hari itu sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Tapi wala ta'duluhunna, jangan saling menyulitkan. Suami tidak boleh menyulitkan istri dan istri tidak boleh menyulitkan suami. Artinya harus saling memudahkan. Kemudian ketiga, dilarang meminta apa yang telah diberikan kepada istri. Kalau sudah diberikan, jangan sekali-kali diminta lagi. Itu adalah hak dia. Yang keempat, tidak ada salah satu yang melakukan kesalahan kecuali kalau diampuni. Karena bisa saja di sisi Allah itu baik. Apa yang dianggap oleh kita salah. Kemudian yang kelima, pergaulan suami istri itu secara makruf. Jadi suaminya harus baik, istrinya pun harus baik. Dan keenam, jika ada sesuatu yang kurang menyenangkan, bersabar. Karena boleh jadi Allah menyenanginya. Yang ketujuh, apa yang sangat disenangi oleh kita belum tentu baik. Maka kalau kita cinta, jangan berlebihan. Karena bisa menyesal nanti kalau ternyata salah. Dan kalau kita benci juga jangan berlebihan. Sebab kita akan menyesal nanti kalau yang dibenci itu baik. Oleh karena itu, mari kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.